Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Pada pagi hari ini, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020. Hari ini hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020. Pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema Kisah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Saya ulangi, pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema Kisah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Mari kita mulai. Kisah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Kita lihat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 58. Al-Quran, surat Ali Imran ayat 58. Demikianlah kisah Isa, kami membacakannya kepada kamu, sebagian dari bukti-bukti kerasulannya, dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Ini penjelasan dari saya terhadap kisah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Ini penjelasan dari saya terhadap kisah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam di dalam Al-Quran. Kita lihat. Kisah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. 1. Di kota manakah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dilahirkan di Israel? 2. Pada zaman raja siapakah yang memerintah Israel waktu Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dilahirkan? 3. Di manakah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dibaptis? 4. Siapakah yang membaptis Nabi Isa Al-Masih alaihissalam? 5. Siapakah nama murid Nabi Isa Al-Masih alaihissalam? 5. Siapakah nama murid-murid Nabi Isa Al-Masih alaihissalam? Kita lihat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 49. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Kita lihat surat Al-Maidah ayat 110. Surat Al-Maidah ayat 110. Ingatlah ketika Allah mengatakan, Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus yang dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Ini penjelasan saya terhadap mujizat yang dilakukan Nabi Musa dalam Al-Quran. Ini penjelasan dari saya terhadap mujizat yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran. 6. Siapakah orang buta sejak lahir yang disembuhkan Nabi Isa alaihissalam itu? Saya ulangi sekali lagi. Yang ke-6, siapakah orang buta sejak lahir yang disembuhkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam itu? 7. Siapakah orang yang berpenyakit sopak yang disembuhkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam itu? 8. Siapakah orang mati yang dihidupkan oleh Nabi Isa Al-Masih alaihissalam itu? 9. Di daerah manakah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan? 10. Di daerah manakah Allah SWT menghalangi Bani Israel
dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. 11. Di daerah manakah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam waktu diangkat Allah SWT ke surga? Kita lihat surat Ali Imran ayat 55. Kita lihat surat Ali Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Kita lihat surat An-Nisa ayat 158. Tetapi yang kita lihat surat An-Nisa ayat 158. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jawaban dari 11 pertanyaan tentang kisah Nabi Isa dan mujizat-mujizatnya tadi. Jawaban dari 11 pertanyaan tentang Nabi Isa dan mujizat-mujizat yang dilakukannya tadi, jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Jawaban tentang kisah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dan mujizat-mujizatnya dari 11 pertanyaan yang saya sebutkan di atas tadi, jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Ini saya akan sebutkan dalil-dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Semua dalil-dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Kalau memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, jawab 11 pertanyaan tentang kisah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dan mujizat-mujizat yang dilakukannya tadi. Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kita lihat kita lihat Al-Quran surat Hud ayat 1. Al-Quran surat Hud ayat 1. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Kita lihat Al-Quran surat Ibrahim ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya dialah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu.
Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 115. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah, tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita lihat Al-Quran surat Al-Hijr ayat 1. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna. Kita lihat surat Al-Hijr ayat 1. Kita lihat surat Al-Hijr ayat 1. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Kita lihat surat Taha ayat 114. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan. Surat Taha ayat 114. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Tadi adalah dasar dalil yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Semua dalil-dalil yang mengatakan Al-Quran sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Bila memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, jawab 11 pertanyaan tentang kisah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dan mujizat-mujizat yang saya sebutkan di atas. Saya ulangi, bila memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, jawab 11 pertanyaan yang saya sebutkan tadi di atas tentang kisah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dan mujizat-mujizat yang dilakukan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Kalau Al-Quran nggak bisa jawab, berarti semua dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.